88,5 Irama FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Irama FM dan juga pemirsa YouTube-nya Irama FM. Siang hari ini spesial di hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, 12 hari menjelang puncak Hari Santri Nasional tahun 2025. Irama FM juga mengedepankan membentuk satu acara talkshow spesial bersama dengan PCNU Kabupaten Purworejo, bersama dengan Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo yang siang hari ini akan hadir di spesial talkshow Hari Santri Nasional tahun 2025. Sudah hadir narasumber yang hebat yang pada siang hari ini sudah hadir, nanti akan kita tampilkan, akan kita ngobrol bersama tentang Hari Santri. Dan sudah hadir juga siswa berprestasi yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Imam Puro Cangkrep Purworejo dan dari MTS Al Iman Bulus Gebang Purworejo. Dan dia yang pertama akan tampil adalah Saudara M. Faris Al-Fatih dari MI Imam Puro Cangkrep Purworejo. Beliau adalah juara 2. Adik ini adalah juara 2 Porsema tingkat Kabupaten Purworejo. Yang kemarin juga mewakili Purworejo, Mbak, di tingkat Jawa Tengah, betul nggih? Oke. Dan kita sapa dulu teman-teman yang ada di studio juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu juga santri-santri semua yang ada di belakang sana. Alhamdulillah siang hari ini hadir langsung di studio. Baik, kita tampilkan dulu juara 2 Porsema tingkat Kabupaten Purworejo, tingkat Provinsi Jawa Tengah, M. Faris Al-Fatih dari MI Imam Puro Cangkrep Purworejo. Pada M. Faris Al-Fatih disilahkan. Negeri Pelangi, karya Muhammad Faris Al-Fatih. Negeriku adalah negeri pelangi, penuh warna, penuh rupa. Ada yang hijau, ada yang merah, negeriku beraneka warnanya, pada suatu masa sang kiai berkata, "Genggamlah dunia, kencangkan talimu, raihlah bintang-bintang itu, jangan mudah tergoda dengan gemerlapnya. Hari-hari berlalu setelah sang kiai pergi, dan media menguasai negeriku. Sang kiai
hanya bisa menatap dari kejauhan. Ketika satu persatu bintang mulai redup, bahkan padam, dia sedih menyaksikan tali yang telah ia kencangkan selama bertahun-tahun mulai terlihat pudar. Dan pelangi di atas negeriku mulai terlihat pucat warnanya. Hijau dan merah menjadi kelabu. Luar biasa, tepuk tangan untuk yang ada di studio. Beliau adalah juara 2 Porsema tingkat Jawa Tengah, M. Faris Al-Fatih dari MI Imam Puro, Cangkrep, Purworejo. Dan nanti ada penampilan yang terakhir, di sesi paling terakhir adalah Mahira Koryana. Ini adalah juara Porsema juga untuk English Contest dari MTS Al-Iman Bulus, Gebang, Purworejo. Baik, pada siang hari ini sekali lagi ini spesial talk show Hari Santri Nasional tahun 2025 dengan tema Spirit Santri di Tengah Modernisasi. Dan siang hari ini sudah hadir, kita panggil yang pertama adalah narasumber kita yang pertama, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Haikal MPD. Pada beliau kami silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Haikal. Bisa dipegang dulu mic-nya Pak Haikal. Untuk mic-nya, Assalamualaikum Pak Haikal. Oke, untuk siang hari ini keadaan sehat Pak Haikal? Alhamdulillah. Mungkin ganti dulu Pak Haikal. Hari ini sehat Pak Haikal? Alhamdulillah. Oke, di sela-sela kesibukan beliau, ya juga ngajar, yang juga urusan keorganisasian luar biasa. Ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Dan semoga Terima kasih, kegiatan Mas Haji. Di tingkat PCNU Kabupaten Purworejo untuk peringatan Hari Santri yang dimulai hari ini, rentetan acaranya diberi kelancaran semuanya baik. Amin, amin. Oke, baik. Untuk yang kedua, beliau adalah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, adalah Kasih Pontren. Yang terhormat Bapak Ismu Hayati, Kiai Haji Ismu Hayati. Pak. Baik, terima kasih Pak Ismu. Silakan bisa dipegang mic-nya Pak Ismu. Oke. Sehat juga Pak Ismu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Dari pagi acara kemana saja? Kantor? Acara untuk persiapan penilaian zona integritas. Jadi Kementerian Agama saat ini sedang punya hajat, yaitu kita sedang akan menghadapi penilaian zona integritas dari Menpan RB yang insya Allah tanggal 13. Tanggal? Mohon doanya, tanggal 13. 13, baik. Ya. Dan semoga lancar semuanya. Amin, amin, dan amin, ya Rabbal mendapatkan apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Purworejo sebagai salah satu kantor kementerian yang mempunyai plakat WPPM. Amin, amin. Oke, baik, terima kasih. Dan yang kedua adalah Kiai Muda, beliau dari RMI PCNU Kabupaten Purworejo. Beliau adalah Mas Alul Sirajudin. Baik. Oke, Assalamualaikum Mas Alul. Sehat juga? Ya, alhamdulillah nih Mas Haji. Oke, sehat. Kegiatan tadi di kampus?
Wah, libur ya Jumat. Ya, Jumat Tapi itu libur. mahasiswa-mahasiswanya itu Iya, di depan. sudah lihat. Alhamdulillah. Ternyata ditemani sama mahasiswa-mahasiswi. Baik, dan 3 narasumber ini dari Pak Haikal, ada Pak Ismu, Pak Kiai Alul Sirajuddin juga akan menemani kita selama 1 jam full. Kita ngobrol tentang Hari Santri dengan peran Kementerian Agama dan tentang peran RMI. Dalam hal ini RMI adalah Robitoh Madrasah Ma'ahid Ma'ahid Islamiyah. Islamiyah. Oke, nanti akan dijelaskan sama Mas Alul tentunya. Baik, sekarang kita yang pertama ke Pak Haikal terlebih dahulu. Ke Pak Haikal untuk masalah Hari Santri. Hari Santri yang akan diadakan di tingkat PCN Kabupaten Purworejo tentunya udah banyak sekali agenda-agenda kegiatan. Nah, sekarang kita langsung ke kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh PCNU. Silakan, Pak Haikal. Baik, terima kasih Mas Aji. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo di tahun 2025 bersama segenap badan otonom NU di Kabupaten Purworejo ingin mempersembahkan yang terbaik mengenang dan memperingati Hari Santri tahun 2025. Tentu saja yang pertama kegiatan utama kita adalah istighosah atau berdoa mensyukuri atas kenikmatan negara kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Dan tentu saja masih ada kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan santri, dengan masyarakat, dengan warga NU dan pengurus yang lain juga. Begitu, Mas. Oke, baik. Untuk puncak istighosahnya akan Insya Allah dilaksanakan untuk istighosahnya tanggal 22? serentak tanggal 21 Oktober, malam tanggal 22 Oktober. Oke, baik. Ya. Malam tanggal 22 Oktober ya. Iya. Di seluruh MWC dilaksanakan, di PCNU juga Iya. dilaksanakan. Tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan mungkin nanti di tingkat ranting-ranting juga diadakan. Oke, baik. Terima kasih. Dan kita geser ke Pak Ismu. Gimana Pak Ismu? Sudah tepuk sakinah atau belum Pak Ismu? Alhamdulillah Oh, sudah hamil. Sudah. Dan sekarang sudah ada tepuk sakinah secara versi rocknya. Baik Pak Ismu, sebenarnya peran Kementerian Agama dalam hal ini untuk peringatan Hari Santri Nasional khususnya untuk tahun 2025. Silakan Pak Ismu. Terima kasih Mas Haji. Peran Kementerian Agama, prinsip yang utama yaitu untuk mendasari tentang Hari Santri ini yang akan puncaknya di tanggal 22 Oktober 2025 ini melalui surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2025. Perannya yang utama kita menentukan tema. Tema peringatan itu yang pertama yaitu mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Artinya dengan tema ini kita mengawal bahwa Hari Santri ini benar-benar untuk santri Indonesia. Yang biasanya untuk era-era yang sebelum belakangan ini mungkin santri agak sedikit insecure. Tetapi dengan adanya setelah dikepreskan oleh Presiden Jokowi dengan Kepres nomor 22 tahun 2015 itu santri saat ini lebih secure, lebih percaya diri baik itu di dunia masyarakat maupun di utamanya untuk menuju peradaban dunia. Seperti itu Mas. Oke, baik. Sangat berhubungan dengan tema kita pada siang hari ini yaitu spirit santri di tengah modernisasi. Kita geser Betul, Mas Haji, ke Mas Alul RMI. Sebenarnya dijelaskan terlebih dahulu Mas Alul RMI itu apa dan fungsinya apa. Silahkan Mas Alul. Oke, jadi di sini saya mewakili RMI. Sebenarnya RMI ini di bawah naungan PCNU sendiri itu ya. Jadi lembaga, salah satu lembaga yang ada di NU, Pak. RMI ini singkatan dari Robitoh Ma'ahid Islamiyah. Artinya adalah penjembatan atau asosiasi pondok-pondok Islam yang ada di bawah naungan NU. Jadinya pondok-pondok ini bisa ketika memiliki inspirasi, aspirasi itu bisa disampaikan ke RMI itu sendiri. Jadi agar memiliki satu misi tujuan yang sama di NU seperti itu Pak Haji. Oke, baik. Kalau kita kembali ke Pak Haikal tentang 22 Oktober yang ditetapkan oleh
Presiden Jokowi melalui Kepres tadi sudah Ya. disampaikan Pak Ismu, yaitu 22 tahun 2015. Mengapa tanggal 22 Oktober kok dipilih sebagai hari santri sebenarnya? Jadi kalau tanggal 22 Oktober itu mengambil sebuah peristiwa. Kalau kita lihat dalam sejarah, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sesaat setelah Indonesia merdeka, 1 bulan, 2 bulan, ternyata masih ada upaya dari kaum penjajah untuk menguasai Indonesia lagi, untuk menjajah Indonesia lagi. Kemudian waktu itu Presiden Soekarno meminta fatwa kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Meminta fatwa ketika apa hukumnya bagi bangsa warga Indonesia mengangkat senjata untuk berperang melawan orang-orang yang akan menguasai negara Indonesia lagi. Tanggal 21 Oktober Hadratus Syekh mengumpulkan para kiai se-Jawa, Madura, dan di luar itu juga. Kemudian berkumpul lebih dari 200 kiai bermusyawarah. Bermusyawarah itu tercantum dalam rapat gabungan Suriah dan Tanfidiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di situ Mbah Hasyim Asy'ari kemudian mengeluarkan fatwa yang kemudian disepakati berdasarkan musyawarah dari yang pada hadir dari seluruh Jawa Bali itu hadir kemudian bermusyawarah pada prinsipnya kemudian hukumnya menjaga Indonesia, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari cengkeraman penjajah yang ingin menguasai lagi adalah wajib. Sehingga terkenal di situ adalah resolusi jihad tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 2025. Lah, Presiden Joko Widodo kemudian menetapkan hari santri lewat kepresnya tadi seperti disampaikan Pak Haji Ismu adalah mengacu pada peristiwa ini bahwa tanggal 22 Oktober 1945 itu PBNU mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Oke, itu yang terjadi di Surabaya, Ki? Iya. Oke, baik. Benar. Dan makna Hari Santri 2025 bagi generasi muda apa? Saya kira untuk makna generasi muda ini kan penerus generasi yang sepuh-sepuh pendahulu ya. Jadi ternyata dengan adanya resolusi jihad yang tidak kosong, itu perjuangan bangsa Indonesia, para kiai, para santri itu sangat ikhlas dalam berjuang, sangat disiplin, kemudian penuh kesabaran dan jiwa nasionalisme, mempertahankan negara ini dan cinta tanah air. Maka bagi anak muda sekarang, santri misalkan, memandang hari santri itu tentu saja kita melihat, mencontoh, meneladani perilaku-perilaku cinta tanah air, nasionalisme, semangat jihad dari para pendahulu ini. Saya kira itu, Mas. Oke, baik, geser ke Pak Ismu. Resolusi jihad yang harus tergambar pada hari santri di tahun 2025, kayaknya kemarin juga baru saja, salah satunya baru saja dicapai oleh Kabupaten Purworejo, Pak Ismu, yang berjaya di Kabupaten Wajo, Sulawesi gitu ya, untuk kegiatan acara apa, bisa diceritakan Pak Isnu? Ya, terima kasih Mas Haji. Ini salah satu yang membanggakan utamanya di Kabupaten Purworejo ini Pak Ketua PJ ya sampaikan. Ini merupakan peran utamanya prestasi dari para santri dan santriwan di Kabupaten Purworejo yang merupakan 2 kali berturut-turut Kabupaten Purworejo mewakili kafilah Jawa Tengah, utamanya dalam kegiatan lomba musabaqah Qiraatul Kutub di Wajo di Makassar. Alhamdulillah dari Pondok Pesantren Al-Iman Bulus kemarin mengirimkan, khususnya yang dari Pondok Pesantren mengirimkan 1 yang menjadi wakil dari kafilah, itu menjadi juara 2. Ya, menjadi juara 2 dan merupakan kebanggaan. Sebelumnya kita juga menjadi juara 2 juga di Lamongan, Jawa Timur. Dengan prestasi ini menunjukkan bahwa peran santri sudah seperti yang tadi saya sampaikan, sudah pede untuk lebih
mengembangkan prestasinya, baik itu di prestasi tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Patut kita banggakan, dan santri saat ini tidak hanya di lingkungan pondok saja, mereka bisa berkembang, tetapi ternyata mereka bisa lebih mengembangkan, baik di tingkat internasional. Dan ini salah satu wujud bahwa internasional juga sudah mengakui, karena kemarin di Makassar tidak hanya dari Indonesia saja, ada dari Thailand, ada dari Filipina, artinya MKKN saat ini sudah berlabel MKK internasional. Oke, luar biasa prestasi yang baru saja diraih oleh Kabupaten Purworejo, khususnya para santri yang mengikuti MKK tingkat nasional di Makassar. Dan sekarang kita ke Mas Halul. Spirit santri di tengah modernisasi. Apa sebenarnya yang terkandung dalam makna ini, Mas? Ya, jadi namanya spirit pastinya adalah berkaitan dengan semangat ya. Yes. Jadi spirit santri adalah semangat santri untuk tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dan juga akhlak dan juga nilai-nilai pesantren, tapi juga terbuka dengan arus globalisasi yang saat ini sudah semakin banyak ya di modern, apa-apa sudah modern, teknologi dan lain. Tapi juga tetap mempertahankan yang sudah saya katakan tadi Pak Haji. Jadi nilai-nilai jangan sampai hilang karena adanya globalisasi. Justru santri ini bisa membawa menghiasi globalisasi ini. Jadi ikut serta dalam kemajuan globalisasi ini. Jadi tetap semangat, tidak ketinggalan zaman. Jadi bukan anti modernisasi, justru santri bisa menjadi bagian dari modernisasi tersebut, ya, begitu ya. Dan sebenarnya tantangan yang paling utama di era modernisasi apa Mas Halul? Ya, sebenarnya banyak tantangannya Mas Haji, tapi paling tidak kita harus tetap menjaga jati diri dari santri itu sendiri, akhlak dan juga nilai-nilai tawaduk juga ya dari santri ini. Jangan sampai ketika sudah terjun di modernisasi sehingga lupa, itu jangan sampai. Jadi yang tetap adalah jiwa santri itu jangan sampai hilang gitu Pak Haji. Oke, baik. Saya tambahkan dikit. Bisa Mas. menambahkan? Siap, boleh. Itu yang disampaikan Mas Alul, bahwa santri itu mungkin ya di era modern sekarang ini sebagai penjaga. Jadi modernitas tetap berjalan, tapi santri kan dibekali ilmu agama. Betul. Sehingga bagi mereka menjaga modernitas itu, peran santri sangat dibutuhkan agar tidak melenceng, agar tetap pada jalannya. Itu tambahan Mas. Oke, baik, luar biasa. Dan sekarang lanjut lagi ke Pak Haikal. Cara santri masa kini untuk mengisi semangat hari santri yang bisa diejawantahkan secara real apa Pak Haikal? Ya, santri itu kan identik dengan masih dalam tahap belajar ya. Jadi semangat belajar itu harus selalu diperjuangkan terus oleh para santri. Apa yang dicapai oleh pendahulu-pendahulu kita tidak lepas dari ilmu. Maka menjadi kewajiban bagi santri untuk mensikapi peringatan Hari Santri tahun 2025 ini agar santri tetap konsisten dalam belajar, utamanya ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga nantinya bekal ilmu itu akan benar-benar bisa digunakan untuk mengisi kemerdekaan ini dan meneruskan perjuangan-perjuangan para kiai-kiainya yang demikian Mas. Oke, untuk main value atau nilai utama yang terkandung dalam peringatan Hari Santri apa Pak Haikal? Menurut sekilas kacamata saya, karena Hari Santri itu diambil dari peristiwa resolusi jihad, dan di situ tadi sedikit saya singgung bahwa semangat yang pertama keikhlasan ternyata. Jadi perjuangan para kiai, para santri dulu ketika mereka berjuang benar-benar ingin merebut kemerdekaan, ingin menjaga kemerdekaan, itu saya yakin bahwa didasari penuh keikhlasan. Sehingga Indonesia bisa hampir 1 abad. Perjuangan itu kalau didasari dengan keikhlasan maka akan langgeng. Nah, itu yang pertama.
Mari bersama-sama kami berpesan kepada santri-santri, dan saya juga masih menjadi santri NU, gitu ya, santri Mbah Hasyim Asy'ari ya itu. Dan kita mari bersama-sama dalam berkiprah, bertugas, bekerja, beribadah, kita dasari dengan keikhlasan. Kemudian jangan lupa untuk selalu menanamkan cinta tanah air, nasionalisme, dan juga jiwa-jiwa disiplin, keberanian, dan lain sebagainya. Saya kira mengatakan, Mas. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita geser ke Pak Ismu. Bagaimana Kementerian Agama memastikan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 di Kabupaten Purworejo akan terlaksana dengan baik? Dan kemarin kayaknya juga ada koordinasi HSN tingkat kabupaten, gitu Pak Ismu? Bisa diceritakan, silakan. Baik Mas Haji, terima kasih. Ini pertanyaan yang paling kita apresiasi, karena pertanyaan ini juga saat ini kita sedang memastikan bahwa pelaksanaan peringatan HSN di seluruh, utamanya di Kabupaten Purworejo itu nanti berjalan dengan lancar dan berjalan dengan maksimal. Hari kemarin kita sudah rapat dengan bagian Kesra, kemudian kita juga mengundang dengan lembaga-lembaga yang ada, utamanya dari PCNU, kemudian dari PD Muhammadiyah, kemudian dari lembaga-lembaga lain, utamanya dari Kodim juga, untuk besok terkait dengan petugas dan lain sebagainya, Polres dengan segala upayanya untuk semua bisa berjalan dengan lancar. Itu insya Allah kita menghadirkan peserta kurang lebih 8.000-an. Untuk upacaranya ya, karena puncaknya di tanggal 22 itu nanti kita mengadakan apel Hari Santri di alun-alun Kabupaten Purworejo dengan estimasi 8.400 peserta. Dan kemarin juga sudah kita koordinasi terkait dengan petugasnya, terkait nanti pra apel, kemudian setelah apel nanti ada kirab dan lain sebagainya, sudah kita rapatkan dengan matang, dan insya Allah nanti untuk gladi bersih akan kita laksanakan di tanggal 21. Oke, baik. Kementerian Agama dalam hari ini berperan sangat aktif, terutama untuk santri-santri dan utamanya lagi untuk santri-santri yang berprestasi. Seperti beasiswa santri berprestasi juga digelontorkan oleh Kementerian Agama. Mungkin bisa diceritakan Pak Ismu? Ya, terima kasih. Saat ini memang dengan sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, itu otomatis negara benar-benar sangat mengawal adanya pesantren ini. Artinya keberpihakan terhadap para santri saat ini sangat besar. Terbukti Pak Haji, saat ini santri-santri utamanya di Kabupaten Purworejo ini kita sampaikan bahwa banyak santri-santri yang sudah berhasil. Utamanya dengan beasiswa, kemudian dengan adanya yang diakomodir baru saja ini. Tahun 2024 ini baru saja santri atau mahasantri, karena kalau masuk di Mahat Ali itu kan mahasantri namanya. Itu mahasantri dari Mahat Iman Bu. Itu alhamdulillah dari 10 pendaftar CPNS itu 8 yang diterima. Oke. Ya, ini salah satu kebanggaan juga. Ini artinya kita sudah sangat mengakomodir. Kalau dulu Mahat Ali itu belum bisa mendaftar untuk mendaftar menjadi CPNS, tetapi tahun 2024 kemarin, alhamdulillah kita sudah bisa ikut mendaftar untuk dipersamakan. Artinya kita statusnya sama dengan universitas, baik ada yang negeri maupun swasta di Indonesia ini. Oke, baik. Ke Mas Alul, yang kalau kita lihat umur Mas Alul juga masih muda, boleh saya bilang dia adalah santri modern. Nah, boleh. Nah, untuk menjaga keseimbangan Mas Alul antara tradisi pesantren dengan kemajuan zaman yang modern itu gimana? Ya, tentunya dengan adanya modernisasi ini kita tetap harus menjaga keseimbangan ya. Jadi tetap memiliki ilmu baru, yaitu ilmu modern, tapi juga tetap harus beradab, Pak. Jadi kalau santri itu mengedepankan adabnya, jadi ketika melakukan medsos gitu ya, santri ini kan sering sekali dengan bermedsos, tapi juga harus beradab, jadi tidak hanya komen-komen yang negatif. Ini harus justru santri ini ketika di konten-kontennya ini harus yang positif, kemudian yang menyejukkan masyarakat, dan juga bisa menjadi agen perubahan juga ini Pak. Jadi dengan adanya
teknologi yang baru ini, teknologi yang dulu belum ada sekarang menjadi semakin maju ini, justru santri ini bisa mengendalikan menjadi lebih baik lagi di masyarakat, ngoten niku Pak Haji. Jadi harus seimbang itu tadi antara ilmu modern dan juga ilmu kekhasan pesantrennya itu. Oke, terima kasih. Dan untuk Pak Haikal, bagaimana peran santri di era digital dan modernisasi? Baik, ya seperti disinggung dari Gus Nairul juga bahwa tadi bahwa santri itu apapun, biasanya santri itu siap untuk di mana saja. Memang dididik di pesantren, mau hidup gaya apa saja sudah ada bekalnya. Jadi ketika era modern ini terus berjalan, tentu saja bagaimana sikap santri, jangan lupa dengan pendidikan yang ada di pesantren, bahwa pesan-pesan ilmu yang telah diberikan para romo kiai, para ibu nyai di pondok, di pesantren itu harus selalu dipertahankan, karena itu sebagai kunci. Kemudian tentu saja di arus informasi yang begitu cepat, santri harus bisa menjadi penjaga, pengawal, sehingga teknologi yang cepat itu tetap disikapi dengan bijak. Seperti tadi ya, disampaikan oleh Mas Nairul tadi itu. Saya kira ngoten untuk santri di era sekarang ini. Oke, baik. Untuk Pak Ismu sekarang, untuk acara HSN di tingkat Kabupaten Purworejo yang puncaknya akan dilaksanakan tanggal 22 Oktober tahun 2025, rencana untuk petugas dan untuk pembina upacara dari mana Pak Ismu? Langsung Bupati? Oh ya, untuk pembina upacara, utamanya untuk Hari Santri, kemarin sudah kita rapatkan insya Allah dari Bupati Purworejo yang akan sebagai irupnya, dan nanti petugas-petugasnya masih dalam proses ini, karena untuk saat ini memang petugas-petugas itu masih dinamis. Kemarin belum ditentukan secara langsung, kami kemudian dari PCNU, kemudian dari PDM masih menyeleksi terkait dengan petugas yang insya Allah nanti akan menyeleksi dari Kodim 0708. Ya. Oke, baik. Dan tujuan Kementerian Agama dalam memperingati Hari Santri setiap tahunnya itu apa? Tujuannya seperti tadi disampaikan Pak Haji Haikal, itu untuk mengenang bahwa ada masa-masa penting yang dulu itu memang perlu kita perjuangkan. Di saat suasana dulu belum merdeka, seperti tadi disampaikan Pak Haikal, di Hasyim Asy'ari itu membuat jihad, dan ini jihad itu ternyata memang sebagai motivasi bagi para santri, utama di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Purworejo yang memberikan kontribusi. Seperti tadi kita sampaikan, kontribusi santri sangat penting. Gus Nailo tadi menjelaskan di era modernisasi ini, kita yang paling penting itu untuk memberikan filter, baik di media massa, media sosial, dan sebagainya. Nah, ini peran penting memberikan edukasi terkait ini. Belum lagi kita Kementerian Agama melalui kegiatan-kegiatan evaluasi monitoring di pondok pesantren, perlu kita sampaikan di Kabupaten Purworejo itu ada 145 pondok pesantren, itu yang berizin operasional, itu semuanya insya Allah sudah kita berikan monitoring dan sudah kita berikan terkait dengan pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan moderasi beragama, dan di situ ada pengajar keagamaan, Pak Haji. Pengajar keagamaan itu alhamdulillah sinergitas kita Kementerian Agama dengan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dituangkan dengan adanya hibah bantuan guru ngaji yang nilainya saat ini sudah fantastis dari yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu nilai 5.202.000.000 untuk 3.458 pengajar keagamaan. Saat ini melalui APBD perubahan ada revisi
dan ada penambahan untuk honor insentif guru ngaji menjadi 175.000 dari sebelumnya 125.000 sekarang menjadi 175.000. Nah, ini menjadi perhatian bahwa Kabupaten Projo juga di samping visi misinya yaitu menginginkan masyarakat yang religiusitas, ini salah satu yang mendorong utamanya para santri dan pengajar keagamaan ini untuk lebih memaksimalkan lagi. Oke, tadi dikatakan Pak Ismu ada untuk pondok pesantren 100 berapa? 145 yang berizin operasional. Apakah masih ada yang belum berizin? Dalam proses atau saat ini ada 1-2 yang memang belum berizin operasional, tetapi kita mengupayakan untuk semuanya berizin operasional. Tapi kami belum melihat secara detail karena kami yang kita lakukan saat ini semuanya yang secara administratif ya yang sudah berizin operasional. Oke, baik. Pak Ismu sebagai kasih pontren di Kementerian Agama, gimana peran Kementerian Agama untuk mendukung pesantren agar semakin maju pasca HSN tahun 2025? Oke, ini Kementerian Agama dalam hal ini kita perannya tadi meningkatkan terkait dengan bantuan operasional yang baru saja kemarin juga bantuan operasional baru cair dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bantuannya tidak yaitu sifatnya hanya untuk menstimulasi ya untuk mendukung. Jadi tidak banyak. Kemudian ada juga bantuan inkubasi yang nilainya sangat fantastis. Itu dari 100 juta, 150 sampai 450 juta. Dan Kabupaten Projo alhamdulillah dari bantuan inkubasi ada beberapa pondok pesantren yang sudah menerima bantuan inkubasi dan alhamdulillah pemberdayaan ini bisa lebih meningkatkan kaitannya dengan peran serta pondok pesantren yang bisa mengembangkan UMKM-nya. Oke. Baik, ke Mas Alul sekarang. Santri bisa menjadi agen moderasi beragama di tengah masyarakat modern. Siap. Pandangan panjenengan gimana, Mas? Ya, berbicara tentang moderasi, santri itu sebenarnya sudah menjadi gudangnya, Pak. Ya, di pesantren itu diajarkan adanya tasamuh, tawasud, tawazun gitu ya. Nah, dan itu sudah biasa diterapkan di pesantren sehingga untuk menjadi masyarakat ketika sudah pulang di pondok pesantren itu bisa menjadi teladan di masyarakat, menjadi untuk majunya bangsa ini. Dan itu bisa menciptakan sikap jujur, adil dan lain-lain sehingga ketika bisa diterapkan Indonesia ini insya Allah maju, Pak Haji. Jadi ketika mau memberi peran kepada santri, insya Allah santri ini bisa memajukan Indonesia lebih baik lagi, insya Allah seperti itu. Jadi jangan ragu untuk memondokkan ini ya. Terus apalagi RM ini punya logo Ayo Mondok ini ya. Motonya ya Ayo Mondok lah ini. Ini ngajak-ajak mondok agar menjadi santri ini ya. Baik, dimanapun mondok pesantrennya tetap usahakan pondok pesantren yang mempunyai izin tadi. Kalau ini ya jelas. Tapi gini Pak Haji, jadi kalau Gus Mus mengatakan itu jadi yang namanya santri itu tidak hanya yang mondok saja, tapi siapa saja yang memiliki jiwa santri, yaitu santri. Jadi nggak harus mondok juga. Tapi yang biasa kita dengar ya santri ya yang mondok itu. Ini terbukti. Kasih pontren ini belum mondok ini. Tapi tetap santri ya. Karena dituntut pekerjaan akhirnya ke pondok sana, pondok sini, pondok sana, pondoknya sini. Banyak juga nih. Pondoknya banyak sekali malah dia. Baik, ke Pak Haikal sekarang. Tadi kalau diceritakan Pak Ismu nanti di tanggal 22 Oktober tahun 2025 akan diadakan puncak Hari Santri untuk peringatan tingkat kabupaten yaitu upacara. Sedangkan kayaknya PCNU punya satu acara yang gede juga yang akan dilaksanakan. Silakan. Baik, untuk tahun ini kita PCNU Kabupaten Projo akan memuncaki kegiatan Hari Santri besok hari Ahad tanggal 26 Oktober. Ya, dengan kegiatan Jalan Sehat. Ya, kita asik jalan sehat bersama-sama. Maka mari kita bersama-sama mengajak keluarga untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat. Start finishnya itu di alun-alun Purworejo insya Allah. Jam 6 pagi diawali dengan kegiatan senam dulu,
kemudian nanti senam NU, senam Fatayat gitu bareng-bareng, kemudian nanti kita persiapan untuk jalan sehat. Lah, kegiatan jalan sehat besok juga akan ada bazar UMKM dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, kemudian ada gerakan koin NU. Jadi bisa diceritakan sekaligus gerakan koin NU ya. Koin NU itu sebetulnya sudah menjadi kegiatan untuk menggalang donasi yang melalui Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama. Di Kabupaten Projo sudah berjalan dan di kabupaten-kabupaten yang lain insya Allah, tetapi kita ingin lebih meningkatkan lagi, mengoptimalisasi gerakan sedekah dari warga Nahdlatul Ulama, yang mana sedekah tersebut dari warga NU, kemudian dikelola oleh Lazisnu, kemudian ditasarufkan, dimanfaatkan untuk kemanfaatan warga NU dan masyarakat. Kegunaan koin ini yang pertama pilarnya adalah untuk bidang pendidikan, kemudian kesehatan dan sosial dan lain sebagainya. Artinya bahwa produk-produk Lazisnu itu seperti itu. Nah, nanti kita ingin mengadakan gerakan bersama serentak, maka kami mengajak kepada segenap warga NU untuk mengikuti. Dan juga nanti juga disediakan beli tapi ini ya kaos untuk jalan sehat. Meskipun yang ikut jalan sehat tidak harus pakai kaos jalan sehat Hari Santri, boleh pakai kaos apa saja, tapi panitia juga menyediakan bagi yang berminat untuk memberi di tempat-tempat yang sudah ada. Kemudian ada juga kegiatan donor darah besok yang dilaksanakan dipanitiani oleh Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Juga itu. Di hari itu juga tanggal 26. Jadi, ya, hari itu juga ya? Serentak nanti itu. Berarti ada jalan sehat, jalan santai, kemudian dikolaborasikan dengan Bazar UMKM, kemudian dikolaborasikan dengan koin NU, gerakan koin NU dan bazar ya. Bazar juga. Kemudian ada donor darah. Dan tentunya ada hadiah-hadiah menarik di sini. Insya Allah kami sudah menyiapkan hadiah. Semoga nanti juga dari yang lainnya. Baik. Hadiah utamanya 1 paket umroh. Ini baru 1 ini. Moga nanti setelah forum ini mungkin ada yang menambah. Sementara ini kita menyiapkan 1 paket umroh, yang mana 1 paket umroh ini dari kelompok bimbingan ibadah haji Nahdlatul Ulama Kabupaten Projo, dan tentu saja nanti ada door prize menarik lainnya. Terus ada lagi nanti Mas Aji, bahwa momentum besok juga sekaligus kita akan menyampaikan, memberikan hadiah perlombaan. Jadi sebelum itu diadakan lomba-lomba. Dalam peringatan Hari Santri. Ini ada lomba pembuatan film pendek, kemudian film dokumenter dari masing-masing Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Projo, kemudian ada juga lomba antar pesantren yang diikuti santri-santri. Kita mohon doanya semuanya saja, semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan tentunya masyarakat Kabupaten Purworejo silahkan bisa mengikuti kegiatan tersebut besok pada tanggal 26 Oktober tahun 2025. Nggak usah mendaftar, langsung ikut jalan nanti ketika panitia membagikan kupon akan mendapatkan kupon undian, begitu Ki? Ya, gratis tis ya. Pokoknya kita padati alun-alun Purworejo besok tanggal 26 Oktober tahun 2025 di kegiatan PCNU Kabupaten Purworejo, yaitu Jalan Sehat. Dan kami juga sampaikan terima kasih untuk yang tadi disampaikan Pak Haji Ismu, kegiatan apel yang tanggal 22 Oktober juga dari PCNU Kabupaten Projo beserta segenap warga NU siap mensukseskan. Insya Allah. Baik, terima kasih. Dan sekarang kita ke Pak Ismu. Pesan Kementerian Agama untuk Hari Santri tahun 2025, silakan Pak Ismu. Terima kasih. Pesan Kementerian Agama utamanya agar santri saat ini itu tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, kemudian memperkuat semangat belajar, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa dengan akhlak yang mulia. Utamanya
lebih bijak lagi, artinya memberikan contoh berbijak dalam bermedia sosial, karena seperti contoh saat ini media sosial itu seakan menjadi dewa saat ini, karena apapun komentarnya yang di media sosial itu netizen itu sangat kejam Pak Haji. Ya, apalagi kemarin pesantren baru saja kita diguncang adanya musibah yang di Sidoarjo, kami kemarin juga dengan Polres Kabupaten Projo juga ada kolaborasi terkait dengan investigasi yang ada di pondok pesantren terkait dengan bangunannya. Kemarin kita sampaikan juga untuk di Kabupaten Projo insya Allah aman. Karena dengan di Kabupaten Projo itu tidak ada bangunan pondok pesantren yang lebih dari lantai 4. Karena Kabupaten Projo menerapkan tidak ada bangunan yang melebihi 4 lantai. Jadi saat ini alhamdulillah mungkin Projo tetap insya Allah aman, Gus Nailul dan Pak Haikal. Baik, ke Mas Nailul, autor. Yang bisa dilakukan pesantren untuk menyiapkan santri menghadapi modernisasi, silakan. Ya tentunya kalau di pesantren itu kan dibekali modal ngaji itu ya Pak Haji. Jadi ngaji itu ya tidak hanya ngaji kitab saja. Ngaji kitab itu di hati, ngaji algoritma itu untuk kehidupan sehari-hari bisa itu ya. Terutama di modernisasi ini santri walaupun di pesantren itu yang diajarkan kitab-kitab kuning, tapi skill mereka, skill santri itu berbagai macam. Itu biasanya ada semacam bimbingan atau gimana ini, tapi kakak kelas dan lain-lain itu bisa untuk menyiapkan setelah nanti dari pondok ini, dari pondok selesai, kemudian bermasyarakat, yaitu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Entah itu nanti jadi petani, jadi guru, jadi apapun itu bisa bermanfaat. Apalagi sekarang juga ada pondok-pondok itu yang membuka kampus ya. Nah, ini yang membuka sekolahan ataupun kampus ini kan juga dipersiapkan untuk nantinya gitu ya. Jadi tidak hanya ngaji saja tapi juga kuliah bisa gitu Pak Haji. Jadi tidak hanya ngaji melulu tapi juga kegiatan-kegiatan yang lain juga berjalan. Sehingga tadi yang sudah saya katakan bahwa akhlak ini yang utama, adab ini yang utama, tapi juga ilmu modern jangan sampai ketinggalan. Banyak kok ini yang sudah menjadi tokoh-tokoh ini ya, contohnya ada Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin itu yang kemarin itu juga santri, dan juga yang pernah jadi Presiden Gus Dur itu juga santri, dan lain-lain yang jadi jadi menteri juga banyak lah ini. Jadi jangan meragukan pesantren itu nantinya untuk jadi apa gitu ya. Jadi pesantren itu saya yakin di situ Pak Kiai terutama itu sering menggaungkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini harus diterapkan santri setelah nanti selesai dari pondok. Gitu mungkin Mas Haji. Oke, satu ada yang ikut tanya di WA Irama FM di nomor 4067. Siapakah yang disebut santri? Apakah kami yang belajar di langgar-langgar dan kiai kampung juga bisa disebut santri? Ini Pak Ismu kayaknya yang pas menjawab. Silakan Pak Ismu. Terima kasih. Santri seperti yang disebutkan tadi oleh Gus Nailul, yaitu baik itu yang mondok di pondok pesantren ataupun yang sedang berinteraksi di pondok pesantren itu disebut santri, dan selalu mengembangkan atau masih menambah keilmuannya. Jadi santri itu sebenarnya luas. Seperti tadi disampaikan Gus Nailul, bisa saja santri itu yang mondok di pondok pesantren, baik itu di langgar, semua yang menuntut ilmu tentang agama itu layak disebut santri. Oke, begitu. Ada tambahan mungkin Pak Haikal tentang santri tadi? Artinya siapa yang boleh disebut santri? Apakah yang di langgar-langgar juga boleh disebut santri? Iya. Sebagaimana terminologi pesantren ya, pesantren itu pesantren kecil ya pesantren, lah pesantren besar itu Nahdlatul Ulama ya. Artinya bahwa santri itu orang-orang yang ingin belajar ilmu agama, ingin beribadah lebih baik lagi, itu namanya santri. Kemudian
tentu saja santri ini nanti ada klasifikasinya. Ada yang santri ini tinggal di pondok pesantren, ada juga yang di luar pondok pesantren. Kemudian luas, bahkan sampai Mbah Hasyim Asy'ari pun mengatakan, siapapun yang mengurusi Nahdlatul Ulama, saya anggap santriku. Dan ketika saya anggap santriku, saya doakan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Beserta anak cucunya. Artinya kalau melihat terminologi ini, santri adalah orang-orang yang ingin baik, belajar ilmu agama, taat, cinta tanah air. Kemudian kami ingin mengatakan orang-orang yang peduli terhadap Nahdlatul Ulama, cinta terhadap taruna, dan tidak membenci Nahdlatul Ulama, itu insya Allah disebut santri. Oke, baik. Ini adalah di penghujung acara kita. Nanti kita masih ada penampilan satu, yaitu Mahira Koryana dari MTS Al Iman Bulus Gebang Purworejo. Beliau adalah juara 1, Mbak. Juara 2 Porsema tingkat Jawa Tengah. Juara 2 Porsema tingkat Jawa Tengah untuk cabang lomba pidato bahasa Inggris. Baik. Dan sebelum kita akhiri untuk acara seksi di talk show pada siang hari ini, satu lagi dari masing-masing narasumber, dari Pak Haikal, Pak Ismu, dan Mas Alul untuk memberikan closing statement tentang peringatan Hari Santri tahun 2025. Dimulai dari Mas Alul, silakan. Jadi menjadi santri itu jangan sampai ketinggalan zaman gitu ya. Jadi walaupun bisa mengikuti zaman tapi tetap mengedepankan akhlak dan adab. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke, baik, silakan Pak Ismu. Ya, terima kasih. Ini untuk pesan untuk para santri dan santriwan, utamanya di Kabupaten Purworejo. Yang jelas para santri itu harus stop insecure, mari bersyukur. Ya, karena saat ini santri harus lebih pede. Terbukti dari kejuaraan-kejuaraan, keberhasilan, dan bahkan di Indonesia ini banyak pejabat-pejabat dari santri. Seperti kami yang tadi sampaikan, PNS pun sekarang sudah merambah bahwa semuanya harus minimal dari santri dan pondok pesantren, karena itu sebuah untuk menjadi garda terdepan, utamanya untuk tahun 2045 menjadi tahun Indonesia Emas. Terima kasih. Oke, baik, Pak Haikal selaku Ketua PCNU Kabupaten Purworejo untuk Hari Santri tahun 2025. Silakan Pak Haikal. Baik, kami berpesan untuk Hari Santri. Yang pertama, mari bersama-sama kita menjaga tetap selalu dalam keikhlasan setiap kita berbuat, beribadah apapun, sebagaimana yang telah ditanamkan oleh para pendahulu. Yang kedua, bagi para santri, itu susahnya belajar, itu masih lebih baik, lebih enak daripada perih dalam kebodohan. Maka terus belajar, ayo mondok, ayo belajar ilmu agama, mari kita senantiasa mengedepankan ilmu dan akhlakul karimah. Oke, baik, tepuk tangan semua untuk narasumber kita yang siang hari ini sudah hadir. Beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Haikal selaku Ketua PCNU Kabupaten Purworejo, beliau Haji Ismu Hayati selaku Kasih Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, dan Gus Nailul Autor selaku RMI PCNU Kabupaten Purworejo. Terima kasih hadirnya untuk bisa kembali ke tempat. Sekali lagi semoga sukses semuanya dan lancar untuk peringatan Hari Santri tahun 2025. Oke, pendengar dan pemirsa di Irama FM, masih ada satu sesi pada siang hari ini. Ada satu sesi lagi, yaitu tentang kejuaraan yang diraih oleh Kabupaten Purworejo sebagai juara 2 untuk pidato bahasa Inggris di ajang Porsema tingkat Jawa Tengah yang baru saja selesai digelar di Kabupaten Wonosobo. Beliau ada Mahira Koryana dari MTS Al Iman Bulus Gebang Purworejo. Ini adalah santri juga.
Mahira Koryana dari MTS Al Iman Bulus Gebang Purworejo. Oh ya, sebelumnya Mas Danang, Mas Jafar mana Mas Jafar? Mas Jafar suruh sini. Dan sekedar tahu saja, di Kabupaten Purworejo baru saja juga dilaksanakan Jambore Kepemudaan yang baru saja dilaksanakan di Kota Surakarta, yang untuk Kabupaten Purworejo yang mengikuti lomba bahasa Inggris, lomba pidato bahasa Inggris adalah salah satu kru dari Irama FM Purworejo, yaitu Mas Jafar Sodik. Mas Jafar untuk bisa masuk ke sini, untuk bisa memberikan penilaian. Mana Mas Jafar? Oke. Silakan Mas Jafar. Sini aja. Oke. Ini adalah Mas Jafar Sodik. Ini adalah juara 3. Ini penyiar dari Irama FM. Beliau adalah juara 3 pidato bahasa Inggris dalam rangka Jambore Kepemudaan tingkat Jawa Tengah untuk wakil Kabupaten Purworejo. Silakan bisa duduk, nanti bisa dilihat penampilan dari Mahira dari MTS Al Iman Bulus Gebang Purworejo. Waktu dan tempat kami silahkan. Burn him! Burn him alive! The king screamed, but the fire didn't burn. How could that be? This is a story of fire, faith, and a miracle you'll never forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the beloved audience, how are you today? Are you ready? Not just to listen, but to feel a story that reaches deep into the heart. My name is Mahira Koryana, and today I invite all of us to explore how we can transform social media into a tool, not a trap. A long time ago, in Babylon, there lived a young man different from the rest. His name was Ibrahim. While others bowed to idols of wood and stone, Ibrahim looked to the stars, to the sun, to the sky, and whispered to himself, "These are not gods. There must be one greater." One day, he asked his father gently, "Father, why do you worship statues that cannot hear, see, or speak?" His father snapped, "Stop questioning, Ibrahim. These are our gods." Ibrahim loved his father, but in his heart, he knew this was not the truth. One day, when the town was away for a festival, he entered the temple and broke every single idol. Except one, the largest one. He placed an axe in its hands. When the people returned, they were shocked. "Who did this to our gods?" Someone cried. "It was Ibrahim. He's the one." They dragged him to the mighty King Namrud. Furious, the king shouted, "Did you destroy our gods, Ibrahim?" Ibrahim calmly replied, "Why don't you ask the big idol? He's holding the axe."
people looked at each other. Someone said, "But it's just a statue. It can't speak." Someone said, "Burn him! Burn him alive!" A huge fire was built. So huge. The flames reached the sky. Ibrahim was tied up. The people stood back. It was too hot to even come close. Now, was Ibrahim scared? Did he cry? Did he scream? No. He closed his eyes and trusted Allah completely. Then Allah gave a command to the fire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم. Oh fire, be cool and peaceful for Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya 69. And just like that, the fire turned cool. The ropes burned, but Ibrahim stood unharmed. Everyone gasped. Even the king was speechless. Ibrahim stood tall and declared, "My Lord is Allah, the one who created the heavens, the earth, and the world. I trust in Him and Him alone. Allahu Akbar." Dear audience, that day, the fire didn't just burn wood. It burned ignorance. It burned fear. And from the ashes rose a powerful message. Trust Allah no matter how big the fire. Stand for the truth even when you stand alone. That is the miracle of fire and faith. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mahira Koryana. Untuk Mas Jafar, mungkin bisa dikasih komentar dalam bahasa Inggris 3 kalimat saja untuk beliau. Silakan Mas Jafar ke depan sini. Oke. Mas Jafar, sekali lagi ini adalah juara 3 tingkat Jawa Tengah dalam Jambore Pemuda tahun 2025. Pegang aja nggak apa-apa, Pak. Terima kasih Pak Haji dan juga selamat siang tentunya. Dan untuk performa tadi, so first of all I just would like to congratulations for your performance, really amazing, really entertained me and also all in this room, so amazing. First of all, what I see from your performance is actually that you could use the body language probably, but maybe big problems that you can need to learn is actually your body language and also your microphone techniques, because this is very essential. Sometimes I heard that it is too close, sometimes it's too far, and it's like exploding over there. But overall, your performance was great, and I just want to say congratulations once more. Thank you. Oke, luar biasa. Dan begitu pemirsa dan juga pendengar Irama FM, akhir dari acara Semarak Hari Santri Nasional tahun 2025, tahun 2025 spesial talkshow Spirit Santri di tengah arus modernisasi bersama PCNU Kabupaten Purworejo. Saya dari awal sampai akhir banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.